Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita baca-baca lagi. Sora senantiasa selalu berusaha nemenin kamu, jadi kamu jangan murung setiap harinya walaupun hanya melalui channel YouTube ini. Kita akan bahas tentang sebuah tema, yaitu saat ini di kepalanya hanya ada rindu, rindu, rindu kamu ya. Jadi rindunya sampai lapis 3 nih ya. Dan Sora akan selalu ngingetin bahwa pembacaan ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok santai aja, karena mungkin memang tidak bisa mengcover semua orang ya. Dan kalau kamu pinginnya spesial Sora khusus buat aku, energinya resonate, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, untuk energi yang spesial untuk kamu. Kita lihat ya, ada energi seperti apa sih saat ini dari seseorang yang saat ini sangat rindu, rindu, rindu kamu. Oke, ternyata yang lagi kangen kamu nih nampaknya hilang arah ya, lagi galau banget ya, lost ya. Jadi mungkin banget dia tuh hilang arah, bingung, galau, nggak tenang gitu ya. Kayak apa ya, linglung gitu ya, seorang lihatnya ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin banget pikirannya jadi kacau balau, fokusnya jadi kemana-mana. Dia juga mungkin sekarang jadinya moodnya tidak menentu dengan keadaan dan situasi seperti ini teman-teman gitu loh ya. Jadi mungkin karena dia sangat kangen dan rindu sama kamu. Oke, teman-teman, kenapa sih emangnya bisa kalian tuh hubungannya hilang arah begini? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada situasi di mana dia itu banyak terhalang dengan situasi keluarga ya, gitu loh ya. Jadi orang ini tuh mungkin banget ada yang sedang berfokus atau banyak harus berfokus sama keluarganya gitu ya, atau ada juga yang mungkin hubungan kalian tidak atau belum mendapatkan restu dari keluarga karena mungkin terjadi perbedaan budaya, perbedaan latar belakang atau apapun itu ya teman-teman gitu loh ya. Dan mungkin sekali dia itu banyak didominasi oleh keluarganya ya, atau lingkungannya dalam cara dia berpikir dan sebagainya, yang mungkin sekali membuat dia itu mungkin kurang mandiri atau kurang dewasa dalam pengambilan keputusan di dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi dia tuh banyak mengikuti apa kata orang ya. Dan saat ini mungkin banget ketika dia jauh dari kamu ngikutin apa kata orang, tapi sekarang dia sendiri yang kangen sama kamu. Itu sangat mungkin. Oke. Teman-teman, saat ini dia tuh kayak kepingin banget ya bisa dekat lagi sama kamu, ngabisin waktu sama kamu, banyak waktu-waktu menyenangkan ya. Karena sebenarnya ada beberapa dari mereka itu tipenya kalau sudah sayang sama orang itu cenderung bucin gitu ya, dan senang memberikan segala sesuatunya. Hanya kenapa sih selain ada sisi orang-orang dari luar itu berpengaruh, orang ini itu banyak yang memang mungkin sekali belum cukup dewasa, belum cukup belum cukup dewasa, belum cukup memahami dirinya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan secara psikologi atau secara pemikiran, itu memang belum benar-benar solid gitu ya kalau bahasa Sora ya. Jadi ada dari mereka yang secara pikiran itu masih berubah-ubah, gampang terpengaruh, masih bimbang, masih bingung gitu ya. Itu sangat mungkin banget terjadi pada saat-saat ini teman-teman. Dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, adanya banyak sekali tekanan dalam kehidupan. Dari dulu sudah ada, tapi dinamika saat ini tuh semakin terasa banget pressure-nya karena memang keadaan semakin sulit ya. Situasi semakin tidak kondusif. Belum lagi dengan adanya sosial media, segala sesuatu tuh terekspos gitu ya. Kadang-kadang kita jadinya kalau habis main sosmed itu bisa loh malah jadinya ketakutan berlebihan karena melihat apa-apa aja yang di sekitar kita yang diangkat itu adalah kemungkinan besar kebanyakan sesuatu yang cenderung mungkin negatif ya. Jadi bisa saja ngebawa trauma, ketidakyakinan, kekhawatiran dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita perlu memang ya untuk ambil break untuk main sosmed gitu. Makanya kalau teman-teman yang follow aku di Sora Tarot itu pun aku menggunakan sebagian besar itu untuk pekerjaan aku gitu ya. Jadi kadang-kadang aku hanya fokus ngejawabin klien-klien aja ya, dibantu sama admin. Dan
kalau Sora lihat di sini, dia itu masih kepingin mau tahu soal kamu. Karena dia merasa ada sisi-sisi diri kamu yang juga mungkin dia belum mengerti, belum memahami. Karena ada hal-hal yang mungkin ya, teman-teman, nggak semua, tapi mungkin ada yang belum kamu ceritakan sama dia, belum kamu buka semuanya sama dia, gitu ya. Dan dia itu merasa kayak kamu belum sepenuhnya juga percaya sama dia. Itu juga ada ya. Dengan apapun alasannya, mungkin trauma dan sebagainya. Dan kenapa sih dia itu juga seperti hilang arah? Orang ini tuh banyak yang sedang berfokus terhadap membuat keuangan, teman-teman. Ya, jadi banyak yang berfokus sama keuangan yang menjadi prioritasnya dia. Jadi semakin sulit gitu ya. Dia itu mungkin untuk fokus terhadap memikirkan relationship. Cuma pada saat ini ada energi dia kangen sama kamu. Nah, ketika dia berfokus sama keuangan, itu juga mungkin karena ada tekanan dari yang Sora bilang, lingkungan atau sosialnya dia gitu. Ya, dan apalagi ini ada spoiling you. Ini menandakan ada koneksi bahwa orang ini, kalau seandainya dia itu bahasa cintanya, mungkin salah satu itu memberikan ya, memberikan gift gitu ya, bahasa cintanya. Jadi mungkin banget orang ini kepingin untuk punya finansial yang stabil untuk bisa menjadi provider untuk kamu, ya. Dan di satu sisi lain, dia itu sangat mungkin banget ngerasa ya insecure sama dirinya sendiri, karena mungkin banget dia ngerasa kamu mungkin banget lebih layak untuk mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik buat dia, buat kamu gitu ya. Karena mungkin banget dia merasa dia belum jadi orang yang cocok sama kamu, orang yang pantas untuk kamu ya, karena terjadi mungkin perbedaan di sini status sosial, perbedaan keuangan gitu ya. Hanya ternyata ketika nggak ada kamu, ketika dia itu berjarak sama kamu, di sanalah dia mulai merasakan kehilangan, ya. Dia memilih banyak diam, ya, berusaha untuk melepaskan kamu karena dia menyadari juga dia sendiri masih fokus soal keuangan. Begitu banyak intervensi dari luar yang dia juga mungkin jadinya banyak kepengaruh, kurang tegas ya. Tapi di saat yang bersamaan, pada saat ini dia merasakan energi kerinduan dan kangennya sama kamu, teman-teman ya. Itu sangat kuat. Oke, kita lihat lagi lebih lanjut. Kenapa sih dia sangat kangen kamu? Karena ternyata kamu orang yang sangat spesial buat dia. You're so special. Ya, kamu tuh punya koneksi yang tidak biasa sama orang ini, ya. Makanya dia merasakan sangat istimewa sama kamu, ya. Dan dia merasa koneksi sama kamu itu tidak bisa dirasakan sama orang lain, ya. Jadi energi sama kamu itu sangat unik, energi ke kamu sangat istimewa, gitu ya. Dan dia seperti punya keterbutuhan yang sangat kuat sama energinya kamu, teman-teman. Oke. Dan ada juga beberapa ya, memang ini tipe yang mungkin banget kalau Sora lihat itu kayak butuh banget perhatian dari orang, butuh banget kasih sayang dari orang lain. Jadi di sini ada yang banyak yang kurang mungkin kasih sayang, kurang perhatian, kurang penghargaan diri gitu ya. Sehingga dia sangat suka banget kalau mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari banyak orang ya. Jadi ada juga yang mungkin masih suka mungkin flirting ke sana atau kemari, dekat sama yang lain juga, karena di satu sisi ada keterbutuhan lebih daripada satu untuk mendapatkan sumber cinta dan sayang. Banyak loh yang kayak gitu ya. Karena apa? Karena ngebooster kepercayaan diri gitu, atau ada yang rasanya senang aja dihujani dengan cinta dan sayang gitu ya, teman-teman ya. Itu ada. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita coba lihat dulu ya di sini ya. Kita coba lihat di sini siapa sih orang ini, ciri-cirinya seperti apa ciri-cirinya. Oke. Orang ini mungkin saja tipe yang bisa argumentatif gitu ya. Dia juga kadang-kadang sering banyak kebimbangan ya, namun secara pikiran dia bisa saja ego dan tidak mau kalah ya. Jadi dia punya pembenaran sama dirinya dia. Orangnya bisa saja dominan, bisa saja ada kecenderungan agresif ya. Dia pingin mengatur dan mengontrol segala sesuatunya ya. Kelihatan di depannya begitu ya, walaupun di belakangnya gampang pengaruh gitu ya. Energi divine maskulinnya sangat kuat ya. Orang yang juga cenderung fokusnya itu banyak menghadapi ada apa segala sesuatu, itu tipenya sekarang gitu ya. Yang dia pikirin tuh kebanyakan sekarang.
yang tipenya kalau ada hal yang sedang dia hindari, dia cenderung untuk memilih untuk silent treatment, ya. Tipe yang kalau ada apa-apa tuh dia nggak mau komunikasi, dia lebih memilih untuk silent treatment, ya. Orang yang penuh dengan pertimbangan dan keraguan-raguan. Orang yang sangat mudah stres, ya. Secara pikiran, orang ini paling gampang kepengaruh pikirannya, ya. Orang yang juga sangat-sangat pemikir gitu ya. Jadi ada segala sesuatu itu sangat-sangat dipikirkan secara mendalam gitu ya. Namun di sisi lain juga adalah seseorang yang romantis, seseorang yang perasa ya, seseorang yang juga mungkin banget sensitif gitu ya, banyak mempergunakan perasaannya dia. Kita sekarang lihat lebih jauh lagi ya, yang sangat kangen-kangen kamu pada saat ini. Dia tuh ngerasa sangat mumet ya sekarang kalau Sora lihat ya. Dia tuh bingung sama koneksi ini gitu ya. Kenapa? Kok aku jauh dari kamu tapi aku malah hilang arah dan ada energi kangen ya. Sorry. Di sini ternyata kelihatan banget kalau kamu itu adalah energi twin flame-nya dia. Kamu punya energi api kembar sama dia, ya. Dia bisa merasakan kayak ada energi koneksi spiritual di antara kalian, ya. Kamu itu kayak membangkitkan sisi lain dirinya dia. Ada koneksi spiritual yang kuat, ya. Dan ketika dia nggak ada kamu, ya walaupun mungkin dia masih ngeceki-ceki kiri kanan atau gimana pun juga, dia memilih untuk sendiri dulu saat ini. I'm single, ya. Dan karena dia merasa bahwa ya sebenarnya itu tadi Sora udah bilang, dia belum benar-benar siap sama komitmen, cuma dia kangen sama kamu, ya. Dan sekarang dia mulai khawatir karena dia mulai mungkin mendengar kayak apakah kamu lagi dekat sama orang yang lain, apakah dia juga mungkin memantau kamu mulai move on dari dia gitu ya. Karena ternyata secara energi dia masih sangat terobsesi sama kamu, ya. Di sini ada energi dia tidak bisa lepas pikirannya dari kamu, tidak bisa lepas dari fantasinya soal kamu, ya. Dan sangat-sangat terdorong untuk mulai komunikasi lagi sama kamu soon. Dia tuh kayak pengen segera loh komunikasi lagi sama kamu, ya. Karena dia merasa dia sudah tidak bisa menahan lagi energi kerinduan yang sangat mendalam sama kamu, ya. Karena semakin hari dia itu melihat kamu tuh semakin kualitasnya naik ya, ketika berjarak sama dia atau jauh dari dia, kamu tuh malah semakin punya kualitas diri yang membaik, ya. Dia juga kayak ada energi tidak mau kehilangan kamu, ya. Dan ternyata dia akhirnya menyadari bahwa secara simpelnya, sejujurnya yang dia inginkan cuman kamu, ya. Karena energi kerinduannya sangat besar. Karena tanpa kehadiran kamu, segala sesuatu itu terasa sangat berbeda. Kehidupan dia mungkin sangat berbeda, keadaan dia sangat berbeda, perasaan dia sangat berbeda. Kita coba lihat ya, kenapa dia sangat kangen sama kamu. Pertama, memang kamu yang paling setia sama dia. Dengan situasi dan keadaan apapun gitu ya, kamu selalu berusaha menunjukkan kamu setia ya. Dan biasanya dalam kesetiaan itu ada konsistensi ya. Kenapa? Selalu sama ya, tidak berubah teman-teman ya. Dan dia sangat mungkin banget ya butuh kesetiaan itu gitu ya, dukungan itu. Dan kamu orang yang jelas arah dan tujuan. Jadi memang kamu sangat mungkin sering sekali mengayomi dia, mengarahkan dia gitu ya. Dan kamu juga selalu punya energi yang mau rela berkorban untuk dia. Determinations ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah energinya merasa kamu tuh banyak bawa perubahan loh dalam hidupnya dia, ya. Karena kamu tuh banyak bawa impact ya, ketika bicara sama kamu, komunikasi sama kamu banyak mengarahkan ya. Dan dia banyak merasakan energi harmonisasi sama kamu, energi keseimbangan, banyak saling mengisi, saling mendukung gitu ya. Apalagi kamu selalu menjadi seseorang yang mengutamakan dia jadi nomor satu, ada prioritas ya. Dan kamu selalu menunjukkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu sama dia gitu ya. Dan kamu selalu meratukan dan merajakan dia jadi yang terutama gitu ya.
Dan kamu sangat berkomitmen. Nah, energi komitmen ini zaman sekarang ini susah didapetin nih teman-teman ya. Karena begitu gampangnya dan begitu mudahnya orang ketemu sama orang yang baru gitu ya. Jadi karena komitmen itu seperti tidak dihargai. Dan yang pastinya ada energi kreativitas yang besar di sini. Artinya apa? Kamu tuh banyak ide. Kamu tuh banyak menyupport dia dalam ide, pemikiran, penyelesaian masalah ya. Dan pasti banget ini secara fantasi dia itu menghayalkan kamu. Karena memang ketika dia itu terpisah dari kamu, sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia itu dia belum siap untuk benar-benar meninggalkan kamu. Jadi memang energi orang ini nggak stabil. Dan ketika dia sudah membandingkan kamu sama yang lain, dia sudah tahu ya, dari pengalaman sudah terbukti, dari histori, dari latar belakang apa yang sudah terjadi ya. Kamu tidak bisa digantikan sama yang lain. Meskipun dia mencoba untuk mencari pengganti kamu ya. Dan apalagi lagu-lagu dia, ada banyak sekali lagu-lagu yang mengoneksikan kalian. Dan dia bisa saja secara nggak sengaja, mungkin lagi ke kafe atau kemana, dengerin lagu itu, ngingetin soal kamu gitu ya. Dan kalian sangat mungkin banget berkomunikasi melalui lagu ya. Oke. Dan dia merasa bersalah kalau selama ini dia pernah punya gaslighting ke kamu ya, seolah-olah kamu yang salah, seolah-olah dia itu menghindari untuk minta maaf sama kamu, denial dan sebagainya. Jadi di sini ada energi dia merasa bersalah. Oke. Dan dia merasa sama kamu tuh banyak kejutan-kejutan positif gitu ya. Jadi dia merasa hidup dia tuh nggak membosankan. Dan kamu itu jadi sahabat buat dia, bukan cuma jadi pasangan, kamu juga jadi seorang sahabat ya, karena membantu dan menolong. Kita akan coba lihat apa yang mungkin kedepannya akan dilakukan sama orang ini. Selain menghubungi kamu ya, teman-teman, orang ini adalah orang yang sebenarnya banyak sekali pertimbangannya. Mungkin sebelumnya dia menolak untuk banyak pergerakan ya. Orang ini kenapa sih butuh waktu ya? Karena memang orang ini masih terhimpit oleh situasi dan keadaan, apalagi keuangan teman-teman ya. Namun saat ini orang ini sedang berjuang ya, makanya dia pingin banget sesegera mungkin untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu, untuk segera bisa untuk mandiri sendiri. Jadi sangat mungkin banget dia itu masih terpengaruh mungkin ya sama keluarganya dan sebagainya ya, karena dia belum benar-benar mandiri teman-teman. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sedang berjuang. Yang pasti dia punya energi untuk berkonsentrasi soal punya masa depan sama kamu ya, dan dia pengen memiliki kamu, makanya dia sedang memperjuangkan ya. Salah satunya adalah mencoba keluar dari pikirannya dia, artinya bertransformasi secara pikiran teman-teman ya. Apakah itu mungkin Sora? Orang ini sedang belajar teman-teman ya, untuk tidak punya energi ketakutan, kekhawatiran berlebihan gitu ya, dan untuk menjadi energi yang lebih kuat ya, karena memang orang itu punya latar belakang beda-beda secara psikologi, personality gitu ya. Tuh. Yang pasti kalau Sora lihat di sini, dia sedang berusaha untuk naik level lah, bahasa Sora ya, naik level untuk bisa jadi seseorang yang lebih layak untuk kamu, lebih pantas untuk kamu, orang yang secara energi mungkin bisa lebih setara sama kamu gitu ya. Intinya gitu sih. Tapi kapan? Soon dia akan ngubungin kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kamu punya energi yang sangat penerimaan yang sangat besar sama orang ini ya. Jadi kalau memang itu masih bisa kamu pertahankan, yang penting adalah kamu fokus ke apa yang ada di dalam situasi sekarang saat ini. Mungkin kamu tidak bisa selamanya untuk lihat apa yang sudah berlalu, boleh, tapi lebih mungkin apa yang sudah berlalu bisa fokus ke yang sekarang ya teman-teman. Dan kamu akan lihat nanti ya, ketika orang ini datang, dia mungkin banget kepingin untuk terlepas dari pola yang lama. Jadi kalau memang ada hal-hal yang belum kelar, pola berulang dari yang lalu bisa diselesaikan ya. Tapi yang pastinya teman-teman, kamu tuh sudah benar dengan punya energi yang solid gitu ya. Energi kamu mempertahankan kebenaran, energi kamu menjadi diri kamu apa adanya, gitulah intinya ya. Oke, jadi jangan sampai kamu seolah-olah nggak peduli sama dia, tapi di dalam hati sebenarnya masih peduli gitu ya. Jadi mungkin bisa banyak pertimbangan yang harus kamu pikirin gitu ya. Jadi jangan apa ya Sora bilangnya ya. Jadi jangan
orang itu beda-beda, orang itu bisa ada perubahan. Kamu bisa lihat dari apa yang akan dia perjuangkan, teman-teman. Ya, kamu bisa lihat apakah ada value yang dia perjuangkan, itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan kamu. Ya, walaupun kelihatannya dia seolah-olah kayak nggak peduli dan sebagainya, tapi sebenarnya kamu bisa lihat apa yang nanti dia perjuangkan. Kamu akan lihat dari apa yang dia bawa dan dia tawarkan sama kamu. Di sini ada Knight of Pentacles. Jadi kamu boleh kok punya prinsip kayak aku pengen tahu Sora apa yang dia mau perjuangin sama aku gitu. Boleh banget gitu. Dan kamu boleh punya pertimbangan sendiri ya. Di sini kalau secara pertimbangan Sora merasa kamu udah sangat dewasa ya. Kamu punya pertimbangan sendiri, punya pemikiran kamu sendiri gitu ya, buat kedepannya mau seperti apa. Tapi balik lagi harus disertai dengan energi kamu juga melihat apa yang mungkin ditawarkan sama dia. Jadi memang akan lebih banyak pakai logika sih gitu loh. Tapi Sora yakin kamu juga sebenarnya bisa mengarahkan orang ini gitu ya kalau mau melanjutkan hubungan. Kira-kira gitu. Oke. Untuk zodiak ya, ini jelas banyak didominasi oleh air signs ya. Jadi Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Aku lihat dulu Gemini, Libra, Aquarius, Aries ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries. Dan mungkin yang cukup kuat juga ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap, teman-teman. Ya, bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, ya. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, ya, dengan mendalam seperti ini, dibuatkan video boleh banget. Mau ketemu sama Sora di sesi meet up langsung juga boleh untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek mungkin ya. Atau teman-teman mau belajar sama Sora juga bisa. Sora handle langsung, tidak dengan tim, Sora yang ngajarin langsung. Gunanya kamu bisa membantu orang lain dan membantu diri kamu sendiri. Belajar tarot itu juga bisa menjadi suatu terapi, teman-teman. Ya, terapi. Aku juga banyak baca tarot tuh untuk terapi diri sendiri gitu ya. Dan menambah ilmu pastinya. Oke, atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri ya. BFYIRHLHOYQEMZRNC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu ya dukungan kamu. Makasih. Bye-bye.